Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan analisis perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian produk sepatu Nike. Sebelum lanjut, izinkan perkenalkan, nama saya Imam Nurdayatullah dengan NIM 64231540. Nama saya Juwita Pancalasari dengan NIM 64230963. Nama saya Dinda Arlina, NIM 64231329. Nama saya Salvi Nurhoma Sifa dengan NIM 64231584. Lanjut latar belakang. Yang pertama, persaingan industri sepatu semakin ketat. Nike memiliki kualitas, inovasi, dan citra merek kuat. Konsumen dipengaruhi faktor psikologi, sosial, dan budaya. Media sosial mempengaruhi keputusan pembelian. Perkembangan industri sepatu olahraga saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Banyak perusahaan bersaing dengan menawarkan kualitas, desain, harga, dan teknologi yang berbeda. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pembelian Nike. Yang kedua, proses keputusan pembelian konsumen. Ketiga, pengaruh sosial, budaya, dan psikologis. Yang keempat, perilaku konsumen terhadap produk Nike. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli sepatu Nike. Bagaimana proses keputusan pembelian dilakukan, serta bagaimana pengaruh lingkungan, sosial, budaya, dan psikologis terhadap keputusan konsumen. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, memahami perilaku konsumen dalam keputusan pembelian sepatu Nike. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen dalam memutuskan membeli sepatu Nike. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi pembelian. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, memahami proses keputusan pembelian. Tujuan berikutnya adalah mengetahui tahapan konsumen dalam membeli produk sepatu Nike. Dan terakhir, mengetahui pengaruh sosial, budaya, dan psikologis. Penelitian ini bertujuan memahami pengaruh faktor sosial, budaya, dan psikologis terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor internal, yaitu ada motivasi, adalah konsumen membeli sepatu Nike karena kebutuhan olahraga, kenyamanan, fashion, atau untuk meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya ada kepribadian dan konsep diri. Produk Nike dipilih untuk menunjukkan karakter sporty, modern, dan percaya diri. Lalu ada gaya hidup. Gaya hidup aktif dan mengikuti tren membuat konsumen memilih Nike sebagai bagian dari penampilan. Lalu ada persepsi. Konsumen menilai Nike sebagai merek kualitas, nyaman digunakan, dan memiliki desain modern. Lalu yang terakhir ada sikap dan keyakinan. Pengalaman positif terhadap produk Nike dapat meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan minat membeli kembali. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor budaya, yaitu budaya mempengaruhi kebiasaan, gaya hidup, dan preferensi konsumen dalam memilih produk, termasuk sepatu Nike sebagai bagian dari fashion dan olahraga. Lalu selanjutnya ada faktor sosial. Lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, komunitas, dan media sosial dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk Nike. Dan terakhir ada faktor personal, yaitu usia, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup juga mempengaruhi kebutuhan serta pilihan konsumen terhadap produk sepatu Nike. Selanjutnya ada proses keputusan pembelian. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, yaitu konsumen menyadari kebutuhan akan sepatu untuk olahraga, aktivitas sehari-hari, atau menunjang penampilan. Yang kedua ada
pencarian informasi, yaitu konsumen mencari informasi tentang kualitas, harga, desain, dan ulasan produk melalui media sosial atau internet. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu konsumen membandingkan Nike dengan merek lain berdasarkan kualitas, harga, model, dan kenyamanan. Yang keempat ada keputusan pembelian, yaitu setelah mempertimbangkan berbagai faktor, konsumen memutuskan membeli produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir ada perilaku pasca pembelian, yaitu setelah membeli, konsumen mengevaluasi kepuasan terhadap produk yang dapat mempengaruhi loyalitas dan pembelian ulang. Selanjutnya ada pengaruh budaya pada produk Nike. Yang pertama, budaya fashion dan lifestyle, yaitu sepatu Nike tidak hanya digunakan untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan penunjang penampilan sehari-hari. Yang kedua ada budaya media sosial, yaitu mempengaruhi minat konsumen melalui influencer, atlet, dan public figure yang menggunakan produk Nike. Yang ketiga ada budaya komunitas, yaitu dikaitkan dengan komunitas olahraga dan streetwear sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan kebersamaan konsumen. Yang keempat ada budaya prestise dan status sosial, yaitu sebagai merek premium yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan menunjukkan status sosial. Dan yang terakhir ada budaya globalisasi, yaitu fashion dan olahraga global membuat produk Nike semakin dikenal dan dinikmati dan diminati sebagai kalangan masyarakat. Lalu ada pengaruh sosial, yaitu kelompok referensi, yaitu konsumen sering dipengaruhi oleh keluarga, teman, atau lingkungan sekitar dalam memilih dan membeli produk Nike. Yang kedua ada pengaruh keluarga, dapat mempengaruhi preferensi dan keputusan pembelian termasuk dalam memilih merek atau model sepatu. Yang ketiga ada peran dan status sosial, adalah pergaulan dapat mempengaruhi konsumen memilih Nike sebagai simbol gaya hidup dan kepercayaan diri. Dan terakhir, pengaruh media sosial dan lingkungan. Media sosial, influencer, dan komunitas juga mempengaruhi minat konsumen dalam membeli produk Nike. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya segmentasi pasar Nike. Segmentasi geografis Nike menargetkan konsumen dari berbagai wilayah dengan menyesuaikan produk berdasarkan kebutuhan dan tren di setiap daerah. Yang kedua, segmentasi demografis. Nike membagi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Nike menargetkan konsumen berdasarkan gaya hidup, kepribadian, minat, dan nilai, terutama bagi yang aktif, sporty, dan mengikuti tren. Selanjutnya, segmentasi perilaku. Nike mengelompokkan konsumen berdasarkan manfaat yang dicari, tingkat penggunaan, serta loyalitas terhadap merek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya sini ada kesimpulan. Satu ada faktor yang memengaruhi pembelian. Keputusan pembelian sepatu Nike dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi, gaya hidup, dan persepsi, serta faktor eksternal seperti budaya, sosial, dan lingkungan. Yang kedua ada proses keputusan pembelian. Konsumen melalui beberapa tahapan, mulai dari mengenali kebutuhan, mencari informasi, membandingkan produk, membeli, hingga mengevaluasi setelah pembelian. Yang ketiga ada citra merek Nike. Nike berhasil menarik minat konsumen melalui kualitas produk, inovasi, strategi pemasaran, serta pengaruh media sosial dan komunitas. Yang terakhir di sini ada pentingnya memahami perilaku konsumen. Pemahaman perilaku konsumen membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada saran. Sini sarannya yang pertama memahami perubahan perilaku konsumen. Perusahaan perlu memahami perubahan perilaku konsumen, terutama terkait tren gaya hidup, teknologi digital, dan media sosial. Yang kedua ada meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Nike disarankan terus menjaga kualitas produk dan melakukan inovasi desain agar tetap menarik bagi konsumen. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Perusahaan perlu memperhatikan evaluasi pasca pembelian untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas konsumen. Dan yang terakhir, melakukan segmentasi pasar yang tepat. Nike perlu menerapkan segmentasi pasar yang tepat agar produk sesuai dengan kebutuhan target konsumen. Sekian dari kelompok kami, kurangnya lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.